Likey. Halo. Maaf ya tadi kepencet. Jadi ulang lagi ya. Ya elah. Likey. 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 Ya silakan. Ada apa? Enggak, tadi itu biasa. Nah, ini nih biasa nih. Mau kemana Omong nih mau kemana emang ya? Aku udah nyampe. Aku menutup mau bawa barang-barangku, anjingku udah aku masukin ke tempat tidurnya. Pas Jadi berarti berarti dia udah nggak bisa hamil lagi dong ya? nah, bukan hamil, dia jantan dua-duanya. Oh. Jadi dia mandul sekarang. Kayak si Simone Bell. Itu dipotong itunya. Steril itu dipotong ya Omong ya? Iya, dipotong balnya, pelernya. Oh, begitu. Berarti cowok juga begitu ya? Gak tahu, sama manusia aku nggak tahu ya. Lihat guys, aku masuk rumah ya, lihat tuh. Big Brother watching you. Kamera overall. Sesuai ya? Aku masuk dari samping aja ya. Jadi, Mandulitos, ini kehidupan aku, Mandul. Lihat. Kasih paham Oma, kasih paham. Biar punya anak cuma dulu itu. Kalau keset. Aduh, aku norak sekarang ya.
nggak biasa aja. Paham kau keset? Paham kau keset? Rumahku kayak resort keset. Jadi kalau mau pacaran di sini aja lah, jangan nggak usah keluar-keluar. Ngapain lu? Video. Tuh anjing tuh di luar, katanya bulu-bulu di rumahku. Nggak mungkin lah. Orang dia di luar. Bulu apa? Jahat. Empok, aku ntar mau kasih lihat ya, yang PS5 itu. Wih, syat. Wih, dia tuh ada kurban di kaki dia. Let's see. Lucu banget sih anjingnya. Cus, kasih pam dulu PS5 itu mau. Di dulu ya, kalian ku bawa tur ya, keset-keset, tikus-tikus, lihat nih. Di dapur Mandul aku. keset. Di dapur aku. Sini mandul kejang-kejang. Habis ini mandul keluar anak. Oh. Lihat bunga ada di dapur. Udah. Spill dulu kompor segala macam mau nih. Ini kompor. Ini kompor sayang. Oh, cantik lagi kompornya, ha. Nah, ini kompor. Dan ini mesin cuci piring. Kompor mandul masih celetek-celetek gitu kan, bukan kompor gitu. Punya mandul masih celetek-celetek. Oh, ada mesin cuci piring lagi, ha. Kalah mama tuh. Terus kalau mau kopi tinggal pencet tuh. Ah, ada mesin kopinya lagi, ha. Ntar ya, aku haus banget, guys. Gede banget loh. Jadi- Itu untuk ruang makannya gede loh, mah. Segitu gede loh, mah. Aku haus sekali, jadi aku mesti ambil. Apa itu? Kulkas Samsung itu? Andi. Ah, keren kali tuh. Itu mau nih kenapa kulkasnya taruhnya jauh ke sono ya? Terus masaknya di mana? Nah, ini juga termasuk dapur, Pok. Tuh, Ah, Kanur. Kulkasnya kulkas Samsung, kompornya nggak tahu lagi itu kompor Samsung atau kompor apa itu? Kompor yang apa itu? Kompor listrik itu ya? Iya. Ah, kompor listrik itu mandul, kedenger tuh mandul. Hidup kau tuh mandul cuma keset, gak usah banyak tingkah. Nggak pakai ini ya, Oma, nggak pakai apa gas bersubsidi ya? Enggak lah. Listrik lo Kak Nur, kompor listrik mahal loh, apalagi Samsung punya. Belum lagi penggunaan asap. Enggak, katanya kan hidup di dunia bansos. Berarti kan gasnya gas subsidi dong. Sejak kapan hidup bantu punya kompor ini, kompor listrik? Sejak kapan hidup bansos punya kulkas Samsung? Ha? Gak mungkin kan kulkas tetangga dipinjam. Jadi aku mau kasih lihat mandu tuh yang kita minum itu bukan alkohol ya, mandu. Ikut yuk. Kan lampu belum dipasang kan? Coba. Yang kita minum itu ini nih. Lihat, air. Terus ditambahin. Ini apa? Ah, dia itu mandul, ha. Minum aja pakai gelas orang kaya tuh, ha. Minuman apa itu? Tuh, ha. Pakai gelas orang kaya lo mandul. Cantik tuh megang gelasnya tuh, ha. Mandul, tidak baik. Kukunya elegan tuh, ha. Bukan minum mabuk. Cara pegangnya juga. Pegangnya pun berkelas ya kan, ha. Orang-orang ini, betul namanya orang-orang hedon gitu kan, ha. Orang-orang sultan mah beda cara megang gelasnya. Itu meja makan banyak banget ya mau nih. Yang di luar ada, yang di dalam ada. Iyalah, bisa makan juga di situ. Kalau orangnya mau private, bagaimana dong? Nah, begini Mandul. Nah, tuh, ha. Minum ya pakai gelas orang kaya itu, ha. Nggak perlu ke pantai, harus dilayanin gitu ya. Aku di sini aja minum, buka sepatu, rendam kaki. Rendam kaki kolam renang dah.
Tuh sudah mandul. Oma itu kolam renangnya bisa ditutup kan ya Oma ya? Bisa, aku baru buka ini karena aku mau duduk-duduk. Iya benar berarti. Bisa ditutup dibuka lah. Cheers. Cheers. Kita tewaskan si mandul rame-rame. Dia nggak berani pamerin apartemennya karena itu rusun. Gak berani sumpah. Apa yang mau dipamer orang itu rusun pemerintah. Jadi begini ya guys ceritanya. Sebetulnya saya tuh nggak mau ya, karena kayak berasa norak gitu ya, pamer-pamerin beginian. Tapi dengan keadaan terpaksa ya, jadi saya harus ikut gitu loh, mengikutin mandul biar dia tahu si Oma Goni itu gimana gitu loh kehidupannya. Dia pikir Oma Goni itu cuma ngomong doang gitu ya. Ntar gue balikin dulu ya ininya, kameranya. Jadi dia bisa lihat bodinya aku tuh kayak apa gitu loh. Wow. Ya enggak. Aku kan udah lihat aslinya kurus. Aslinya kurus. Kayak gitu nih. Bilang, termasuk kamu kata dia, body yang mana mau kita kurus? Ini mau buka jas dulu deh panas aja. Ini Oma Goni, ini Oma Blondong. Lansia Blendong. Gitu dong, nih. No comment. Itu sih derita lo gitu dong. Loh. Tahu. Mana berani itu? Kelihatan kan? Mandil mana berani Oma pamerin itu rusunawanya dia. Jangan kan rusun kandur, mukanya aja nggak berani dipamerin, kandur muka doang nggak berani dipamerin. Nggak berani. Dia ambil foto aku yang paling jelek gitu ya, yang paling di vakansi tahun berapa gitu ya, nggak tahu. Terus diedit sama dia sama gendut gitu ya. Padahal aslinya tinggiku 168, hampir 170, nggak pendek tinggi ya. Tinggi. Iya. Tinggi. Hampir Jadi sama banget tinggi 170. Ya, hampir 170 tinggiku ya. Jadi kalau berapa sih BB-nya Mandul itu? Pasti hampir sama kayak aku kali ya. Dia gendut itu. Dia bogel, Oma. Bogel. Dia bogel ya? Ya bogel, kayak Jessie lah. Kayak Jessie iya, lah. kontet dia kontet. Kayak Jessie itu. Cuman itu kuntet, pendek. Pernah waktu foto sama Cung Yasin masih tinggi Cung Yasin lagi. Kita norak dulu ya Mandul, tidak Norak dulu. bawa gelas dari rumah jauh-jauh ke Pasir Iris buat manas-manasin kita. Aku nggak perlu kemana-mana, rumahku udah kayak vakansi house, resort, semua ada spa juga di situ. Ada semua, betul. Ya, jadi aku mau kasih lihat ke kalian the next
Yang kata Mandul itu PS5, yang katanya apa namanya, Oma Goni ngarang-ngarang. Ini gue kasih lihat sama lu Mandul ya, gue kasih lihat ya, masuk ke dalam ya Pak ya, mudah-mudahan anakku nggak diterima. Gue kasih lihat sama lu Mandul, PS berapa kamu mau? Oh, mau nih malah PS4 ada, PS5 ada. Mandul. Gak tahu diri. Ya dapur lagi ya Mandul ya. Ya dapur cantiknya ada pembersihnya. Orang dari yang bersih. Tuh. Aku kan beli buat anak saya tahun. Nih, kita kulitin itu Mandul ya. Dia bilang PS kapannya? Cilu, batik. Cilu, batik. Halo. Nah nih, aku ke atas ya Mandul, perhatiin baik-baik ya. Ini kamar anakku. Kamar aku di bawah. Nih, itu kamar si sulung waktu itu, karena dia udah pindah rumah, kita masukin barang-barang yang tidak kita pakai. Nah ini kamar si Bontot. Assalamualaikum. Boleh masuk Pak? Boleh masuk aja. Ada orang kok Mam, katanya. Nah ini kamar si Bontot dengan pemandangan. Spill ya, itu laptop apa itu? Nah ini terasnya nih. Oh cantik ya, ada view-nya langsung ya. Oh. Langsung ke kolam renang. Ya. Iya. Gimana menanggar video? Nah Tarusun. ini nih PlayStation 5 anakku. Lihat tuh. Taruh mana tadi? Ini tempat tidurnya. Dia pada pulang. Isi Bontot. Dia kan tinggal di kamar. Ada PS itu. Lihat, ini yang asli ya Mandul. Tidak KW-KWan. Kamu bilang ini PSVV. PSVV dia juga punya Mandul. Ini yang PSVV-nya. Lihat tuh. Jadi kamu jangan sekarang cerita. Inilah kamar si Bontot. Kadang-kadang dia pulang, kadang-kadang cuman say hello sebentar terus pergi lagi, nggak pernah main lama-lama di PSV. Buat apa ini PSV di PS5 ini? Saya juga nggak ngerti, nggak interesan juga ya. Jangan dulu. Ini PS5 anakku ya. Nih PS5. Keren kan? Tuh dosnya. Bukan hijau dosnya, itu KW yang kamu beli. Dodol. Dia suka barang KW, mau nih barang murah kayaknya. Banget. Di tiap kamar punya AC kita ya, nggak pernah kepanasan, nggak pernah kedinginan. Jadi, mana ya kamera. Kok mati? Nggak boleh. Kayak gini? Yang ini? Nggak boleh. Kayak gini? Nggak boleh. Kayak gini? Nggak boleh. Ya udah pulang yuk. Nggak boleh. Ya udah mama tinggalin. Kayak gini? Nggak boleh. Kayak gini? Nggak boleh. Kayak gini? Nggak boleh. Kayak gini? Nggak boleh. Ya udah pulang yuk.
Kok nge-lag? Halo? Gak boleh. Kayak gini. Gak boleh. Kemana mau nih? Hilang. Kayak gini. Gak boleh. Kok kita berdua? Gak tahu. Ya udah. Ya, aku terpental kok, terpental terus sih ya. Ini sinyal, Oma. Oh iya, sinyal dari kalian kali ya. Aku sih pakai wifi. Terus bagaimana dengan apa namanya? Cantik loh, apa Oma itu pemandangan belakangnya kalau gitu kan lihat view-nya itu loh. Iya Allah. Suka aku loh. Rasa-rasa ini gitu Oma kan. Apa Goni. tuh? Rasa Ini kamar sultan. anak bontot ini, dia nggak pernah pulang juga. Dia tinggal kos di tempat dia punya apa namanya? Punya universitas. Jadi kalau pulang weekend gitu ya. Nah ini barang-barang Masih apa? Masih kuliah. Aku cuma mau kasih lihat ke kalian kalau apa yang dibilangin Mandul itu bullshit. Orang bodoh. Mandul dipercaya sesat dunia akhirat. Dia tahu. Dia tahu kata si. Dia coba kayak Mandul dipercaya sesat dunia akhirat. Dia tahu. Tidak usah banyak bacot. Kalau lu berani lihat body lu, kayak aku enggak. Mandul gembrot orang itu itu di bawah dagungnya temburungnya gede kali. Nggak berani ngeliatin, yang diliatin jari-jari dia yang gendut-gendut. Jarinya jempol semua. Ya, bukan jari jempol. Wow. Kalau di rumah sendiri mah bebas dulu bergaya. Iya, selesai ini ya. Selesai gadis ya. Mana? Oh, gas orang kayanya belum. Itu masih tertinggal di sana, belum diambil. Itu Ando gambarnya bukan kompor ini, dia kompor bersubsidi 3 kilo. LPG kali ya 3 kilo. Woi, enggak enak. Aduh. Lihat tuh, aduh, mandul, browsing orang, padahal harga diri si mandul masih di bawah telapak kaki, aduh. Iya, si Nggak sadar mandul diri itu mandul ya. di bawah ketek nih, di bawah ini. Masih berharga lagi itu apa telapak masih sepatu berharga. mau ini daripada harga diri si mandul. Nih, bodiku, Omagoni, gimana dong? Masih oke. Roasting tuh sana, makan tuh. Lagi lucu minum bawa wine terus ke pantai ke orang gila. Iya. Kali ya. Kasihan deh lo. Pergi gitu kan ke pantai Kembang Tikar. Gelasnya dibawa dari rumah, botolnya dibawa dari rumah, pulang sendiri, aduh nggak perlu modal. Pergi Kembang Tikar lumayan ya, ini ngegembel, nggak ada apa-apa di situ, peros-perosan berdua gitu ya, mending di rumah lah perosan kamu. Iya, mending di rumah lagi di porosan nih kan, cheers gelas kalian, cheers selangkangnya di cheers, terus punya anak dia. Emang-emangan di rumah berdua so begini. Iya. Ini nggak ada alkohol ya Mandu. This is pure iced tea. Ice tea, iya. Ada alkohol. Dia doyan alkohol, mah. Ice tea, karena kan itu kan kemasan box bukan botol kaca. Kalau si Mandu kan emang alkohol.
Apalagi ya. Ntar deh kita bahas yang bagus-bagus ya, guys. Gini, ceritanya kan si Mandul katanya apa namanya? Dia bilang gua lansia, nggak ngerti bahasa Inggris. Terus udah gitu, katanya di Singapura itu termahal. Benar, itu termahal buat orang-orang luxury life. Maksud lu, hidup standar kayak lu itu mahal? Enggak dong. Kita ini bukan stupid kayak kamu, Mandul. Buat luxury life seperti ekspatriat kayak kita di Singapura, itu memang termahal di dunia mungkin juga ya setelah New York. Tapi bukan standar hidup kamu yang kayak gitu termahal. Kayak kamu itu tertentu receh, tinggal aja di Jurong. Jurong itu murah. Jurong. Dengar dulu ya, Jurong, Woodland, Bukit Timah, Bukit Batok, Pasir Ris, Yisun. Itu daerah-daerah apa ya kalau aku bilang standar. Jadi kalau kamu bilang Singapura itu tempat hidup termahal, terwerel in the world, itu buat luxury life for orang-orang yang berduit. Dan juga buat ekspat kayak kami, bukan buat lu Mandul. Lu standar lu itu di bawah keset. Jadi lu bisa belanja ke Gelang, Kampung Melayu, murah meriah. Terus bisa belanja di Aero, makan di food court di situ ya. Jadi jangan kamu bilang di apa namanya di Singapura itu paling mahal. Enggak loh. Emang aku nggak tahu Singapura. Singapura itu rumah kedua aku loh, Mandul. Jadi jangan Udah capek Om Mauni ke Singapura ya kan. Setiap tahun pasti ada lah ke Singapura kan Om Mauni. sebentar. Karena sebagian keluarga aku ada di situ. Sebagian keluarga aku banyak di situ. Bisa disuruh dong, Oma. Bisa disuruh dong. Enggak, bisa juga. Cuman buat apa? Itu kan juga yang bangun Marina Bay Sands itu arsiteknya itu aku kenal. Itu gampang itu. Yang bangun Marina Bay Sands itu arsiteknya banyak kok. Nggak usah siapa aja bisa kusuruh. Tamil-tamil pengangguran juga bisa kusuruh itu dengan duit $1.000 mau dia itu. Di Uber ya Oma ya. Orang sampai itu mau berbuat yang aneh-aneh mau ya. Ya nggak tahu juga ya Mpok, tapi kita nggak perlu lah itu dibahas karena nggak penting juga. Yang penting aku udah tahu rumahnya. Ya, rumahnya itu mau nih Rusunawa, ibarat kata itu tamuku yang bilang coba lihat apa lah ini mah HDB itu yaitu punya pemerintah katanya. Jadi orang-orang yang menengah ke bawah itu bukan ke atas Nur. Kalau dia area komersial bisnis, dia harusnya menengah ke atas, tapi itu enggak, itu menengah ke bawah katanya. HDB, HDB. Kalau ada tulisan HDB-nya nih Nur, HDB itu berarti punya pemerintah. HDB. Tamuku di situ dia ada di Sentosa, ada di Orchid, ada. Aduh, pegal banget ya Allah, ya Tuhan. Barangkali kalian mau ngintip tempat tidur Sultan? Coba lihat Oma. Coba gimana? Wow, mau banget. Nge-view tempat tidur Sultan. Ngintip dikit ya. Ada bir situ. Wow. Jadi aku tidur di bawah sama namanya itu hobi kamar. Jadi dari kamarku di situ ya langsung ngelihatnya ke taman. Ke taman
kolam renang. Jadi nggak stres kayak dibilang mandul itu. Mandul nggak ada otak. Pasti yang dia pikirkan nggak ada. Dia mikirin cuma buat ngerosting orang. Tolol. Ya, Kamu seksi banget sih bajunya. tadi kan pakai cover hias. Kalau begini terus, kalau di rumah kan nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Iya. Tadi kan pakai jas. Gimana tuh Ndul, rumah lu itu Oma, rumahnya si Mandul itu cuma luas 50 meter itu, satu bedroom. Ih, rumah si Mandul itu luasnya seluas kamar anakku di atas itu. Ya ampun. Kecil amat rumah si Mandul. Iya, berarti dia Kan bener main apartemen Main rusun PlayStation begitu. aja di tempat tidur. PlayStation-nya aja di tempat tidur. Kucingnya di tempat tidur. Aduh, kotor dong. Lah, emang kotor. Ih, kucing di tempat Apa tidur. nggak kena itu? Apa nggak TBC si Mandul itu? Semua bulu kucing. TBC, bulu kucing di mana-mana TBC. Iya. Dia bilang Bisa lah kan Nur kena itu masuk ke paru bulu kucing itu nggak TBC. Anjing aja main di luar kok ada bulunya di dalam rumah. Tolol kan? Iya. Tapi kan kalau luas 50 dia mau lari-lari kemana pasti ke kasur ya mau dia. Saking sempitnya Iya. ya. Terus beraknya juga dalam rumah. Itu bau tai kucing. Bau Jangan lupa ya, tai kucing itu yang bikin orang juga mandul ya. Iya. Tanya deh, di dokteran juga tai kucing itu bikin kita mandul. Serem banget ya. Toksonya itu kan omongin ya. Karena ada amonia itu. Berarti si Mandul udah nggak banyak kena bakteri kali ya. Tapi kita nggak tahu gitu. Mungkin juga dia mandul itu memang sudah azab dari Tuhan ya. Karena kan kata Mpok Azab karena aborsi. Azab karena bukan terjaga. Oh. Ya, azab aborsi pertama ya. Terus dia aborsinya juga mungkin ke Batam karena dia kan nggak ada duit di Singapura di aborsi kan pasti larinya ke Batam kan. Nah sampai setelah diaborsi ternyata pendarahan barangkali ya. Terus sudah gitu masuk rumah sakit harus diinfus. Diinfus ya makanya diinfus mulu dia. Mungkin kalau di Batam kan tenaga medis nggak begitu bagus, Empok. Jadi ece-ecean gitu. Jadi rahimnya itu rusak karena diaborsi gitu kali. Jadi mandul. Kalau di Singapura itu medis itu bagus. Jadi terjamin gitu ya. Nah dia mungkin di Batam dilemparin itu anaknya digunting-gunting di Batam. Oma sadis banget. kan benar kan? Sadis lu Dul. Iya. Terus balik ke Singapura, ternyata pendarahan nggak bersih. Jadinya jadi kanker rahim belum di dalam rahimnya nggak bersih sampai sekarang. Ya diinfus lah. Nah itu. Dia kan sering ini Omoni sering kena penyakit radang panggul kan calon kanker tuh Omoni radang panggul. Iya. Banget. Terus udah gitu mungkin juga rahimnya udah nggak ada dibuang kali. Kita nggak tahu ya. Mungkin juga dia udah nggak ada rahim kok. Buktinya orang semacam dia itu kok bisa gendut gitu loh. Bisa berisi gitu. Bukan saya lihat wajahnya ya. Lihat tangannya aja gendut-gendut semua. Gendut iya. Itu kan biasanya karena kanker ada kanker biasanya. Gitu. Aja itu tangannya udah kayak tangan apa tuh. Nah itu yang dipamer-pamerin ke kita. Ada bodoh kau. Jadi ya aku rasa ya itu nggak ada lagi yang bisa di nalar sehat kita menduga semua gitu loh. Karena dia kan masih muda gitu loh, masih umur di bawah 40, kenapa nggak mau punya anak ya? Terus semua perempuan itu pengen punya anak ya. Kamu sindir-sindir misalnya, oh si Anu nggak punya anak, teman dekat lu.
lu bodoh, nggak ngerti sih. Maksudnya si mandul ini nggak ngerti membanding-bandingkan dia dengan orang-orang yang sudah berumur 50 lebih. Ya nggak mungkin lah, misalnya Kak Bella tuh. Kan Kak Bella kawinnya udah berusia di atas 40. Nggak mungkin dong mau punya anak lagi gitu ya. Lagi juga nggak boleh, itu berisiko kalau anak itu bakalan cacat, mandul. Jadi nggak boleh itu orang yang berumur 40 ke atas itu masih mau punya anak, terutama punya anak pertama. Itu akan mengakibatkan risiko tinggi kalau anaknya itu bakalan cacat atau open rug itu punggungnya kebuka, Mpok. Banyak itu kejadian di sini, Mpok. Jadi biasanya itu nggak boleh disuruh hamil lagi. Nah kalau dia masih umur 30 lebih gitu ya, kan masih bisa. Semua perempuan tuh masih pingin punya anak, nggak akan bisa kecuali ada halangan, dia wanita sibuk gitu ya, punya usaha yang sebetulnya dia pertimbangkan untuk tidak punya anak karena nanti terlantar itu anak gitu lah. Ya kalau memang orang punya usahanya hasilnya bagus, kenapa tidak, kan bisa disewa baby sister ya. Betul. Ada juga kemungkinan, karena saya memang begitu pertimbangan saya waktu itu, karena anak itu main first priority ya. Walaupun banyak duit tapi nggak ada anak, ya gimana ya? Sepi. Nggak sepi aja, Mpok. Kayaknya mendingan jadi bencong deh, jadi waria daripada perempuan tulen. Kalau benar-benar kamu nggak mandul tapi nggak mau punya anak, berarti kan memang ada kelainan dengan si mandul ini kan? Kena azab. Feeling aku kayak itu, mau nih ada kan satu artis tuh kan dia ngaborsi mulu, sampai sekarang kan nggak dikasih anak. Ya, nah ini itu karena dia ngaborsi itu mungkin berapa kali, ngaborsinya juga ke Batam gitu kan, Batam Singapura tuh cuman 45 menit ya nyebrang. Jadi ya bolak-balik aja, saya aja tahun 1916, 1917 itu Singapura Batam tiap hari. Pakai speedboat. Itu perjalanan sampai 3 jam ya, dalam sehari itu pulang pergi, Pok. Ya mau diapain lagi gitu loh ya. Saya nggak mau give up dengan keadaan, karena keadaan itu waktu itu, Pok, kalau kamu istri ekspatriat, itu kamu nggak boleh kerja di Singapura. Kenapa? Memang itu peraturan. Jadi istri ekspatriat itu nggak boleh diterima di perusahaan. Jadi ya terpaksa saya tetap di Batam, di Philip Waiwaun Komponen Batam, itu yang ada di Muka Kuning sebagai operational manajernya. Sementara si Ad di Philips Jurong. Makanya saya tahu Jurong itu wilayah kayak apa gitu loh. Kayak apa ya, paling rendah itu. Jadi bukan daerah terkaya yang kamu bilang gitu, Mandul. Yang terkaya itu sekitaran Orchard, Marina, apa namanya, yang dekat-dekat situlah pokoknya, Ron di situ yang Lexington Hill yang aku bilang gitu, Mpok, Singapura. Nah itu tuh dekat-dekat Orchard banget yang tempat kita tinggal itu. Terus yang aku sesalkan ya, kenapa pada saat itu aku nggak nanya ibu yang pembantu aku di Singapura itu, Mpok, mungkin aja itu ibunya mandul ya. Kayak apa sih wajahnya? Tapi Oma, kalau Jurong West itu bisa disewakan sama orang luar juga kan, kayak orang Indonesia gitu. Kayak orang Indonesia mungkin ya, tapi nggak boleh untuk ekspat. Ekspat harus budgetnya lebih dari ketentuan, nggak boleh murah-murah begitu. Maksudnya ya nggak mungkin lah, orang ekspat kan orang gajinya banyak gitu ya, ekspatriat itu masa mau tinggal kayak gitu, mau tinggal di kandang kucing gitu ya.
Lagian kita waktu itu waktu tinggal di Singapura itu rumah dibayarin sama Philips ya. Philips yang ngasih. Kita dikasih mobil juga. Jadi ya buat apa milih rumah yang murah-murah gitu loh maksud aku. Soalnya rumah itu juga bukan hanya sekedar buat tidur ya. Misalnya weekend kita mau berenang, mau game, mau gimana gitu ya. Kan nggak harus keluar rumah. Terus kalaupun keluar rumah pasti kita perginya nggak jauh dari situ, nggak ke kampung-kampung gitu. Atau kita memang kadang-kadang menyeberang ke Johor atau ke Bintan. Kalau Batam mah udah enak gitu ya. Karena kita kerja di Batam juga. Gitu Mandu. Jadi lu kan gue udah bilang, lu malu kalau ngelawan saya, malu. Gimana sih mau menjatuhkan saya dengan mengeluarkan foto-foto yang sebetulnya nggak seberapa gitu ya, tapi diedit-edit sama dia. Padahal itu foto saya yang terakhir yang dia ambil lagi dansa di pulau itu pulau, seluruh pulau itu yang kita sewa ya Mpok ya. Itu si suami saya nyewa supaya private apa namanya ulang tahun, merayakan ulang tahun saya di situ gitu ya. Cuman keluarga dan personil yang di situ gitu loh. Nah, kalau mereka mau minum bir, ya terserah mereka lah. Tapi bukan saya yang minum bir mereka. Jadi, apa urusanku melarang mereka gitu loh. Emangnya aku ustadz? Kita juga nggak tahu itu agamanya apa gitu loh. Yang penting saya kan nggak ada yang lihat minum bir di situ. Dan lagian itu private party ya. Mau saya pakai apa aja terserah. Saya yang ada di situ cuman keponakan sama sepupu. Iya betul. Jadi bukan sesuatu yang harus kamu cemoohin Mandul, itu private party ya. Private party itu seluruh island itu kita sewa selama saya di situ gitu loh. Jadi nggak ada orang boleh masuk lagi kecuali kita. Nah itu ya suamiku sayang banget dia bikinin yang kayak gitu. Oh ya, lagian juga ya, saya nggak ada yang harus saya sembunyikan Mandul. Bilang tuh sama tikus-tikus kamu, masuklah ke Facebooknya suamiku. Semua dibikin dia open bar untuk umum gitu loh. Jadi kamu bisa lihat, jangan kamu hanya mengeluarkan foto-foto yang mungkin menurut kamu menjatuhkan saya. Gak bakalan gue jatuh dengan gaya lu kayak gitu, yang norak dan kampungan itu. Betul. Ya dia numbangin aku berkali-kali kan nggak ngaruh, malah dia yang sakit-sakitan dulu. Malah iya dia malah partner semakin naik daun. Makin daun, iya. Bener, duit pamerin nggak mau. Iya, dia semakin banyak. Semakin tepur. Ntar nih kalau aku pulang ke Indonesia ya Mpok ya, kita tamparin itu si tikus-tikus itu, tampar satu. Tapi namparnya pakai ero ditamparin satu-satu. Duit gue makin banyak, jualan banyak, tidak $5 ya. Tidak $5. Nggak ada $5, aku dapatnya 25 juta, 70 juta, 40 juta, jadi kira-kira begitu. Iya betul itu. Gimana Dul? Mandul payah nih, nggak bisa ngalahin gua, malah gua makin naik daun ya Oma ya. Sekarang di atas ya. Mandul tuh mah tuh. Dia habis dengan siapa dulu networknya. Network, membangun network itu yang penting Mandul. Dia tangan tuh kalau megang wine tuh begini Mandul. Kukunya kinclong, nggak kayak gendut-gendut. Lihat tuh begini Mandul. Ya, bukan kayak kamu gendut-gendut. Itu yang dipamerin ke kita, bikin muntah aku.
Nah, ini nggak ada alkohol, iced tea. Jadi guys, tikus-tikus Mando, silakan berdatangan ke Facebook suami saya. Dia sengaja bikin untuk umum. Jadi jangan hanya foto-foto yang kalian edit-edit yang nggak bagus kalian keluarin. Keluarin dong semuanya. Lihat. Siapa itu Risna? Dengerin Po ya. Po lihat nggak itu yang kedutaan berkunjung ke rumahku? Nggak ada nggak ada tuh sejarahnya di luar negeri duta besar berkunjung ke rumah saya, ke rumah orang gitu loh, ke rumah orang yang masyarakat gitu loh. Itu terjadi hanya dengan saya. Itu tandanya apa, Mandul? Tandanya orang perlu saya, ya. Kalau kamu nggak percaya tuh lihat tuh di live-nya suamiku ada itu. Pak Dubes datang ke rumahku pakai tari persembahan Pok Nur. Coba lihat tuh. Lihatin ya. Pakai aku bikinin tari persembahan. Jangankan itu ya Mandul. Rumah aku itu gede. Jadi yang pelaminan biasanya dibikin di gedung, di rumahku bisa aku pasang segitu gedenya ya. Jadi yang kamu bilang banyak bulu lah inilah itu nggak ada Mandul. Yuk ini apanya ya yuk ke kolam renang yuk. Ayo cepetan. Mbak, sini saya kasih lihat dulu ya. Saya kasih lihat namanya yang Pak Dubes ke rumahku ya. Tanya tuh sama teman kamu si Aida Assegaf itu ya. Apa ada Pak Dubes ke rumah? Siapa sih itu? Kamu nggak kenal aku? Nggak kenal aku. Laura. Namanya Laura kenal. Yang namanya Aida, dia kan tinggal di Belanda kok, pasti kenal saya. Nggak mungkin nggak kenal. Betul. Karena ada orang yang nggak kenal saya di sini. Orang Indonesia ya maksudku. KBRI aja duta besar ya, Mandul, datang ke rumah saya, mengunjungin saya sama suamiku. Jadi, mana ada, coba kamu undang tuh KBRI Indonesia, duta besar Indonesia Singapura ke rumahmu. Mampus lo, bau tai kucing di rumahmu. Itu yang kamu mau banding-bandingkan dengan kehidupanmu. Gimana? Keset. Keset anjay. Menjamu kedutaan ke rumahmu. Ambassador itu semacam presiden di luar negeri ya. Mandul kalau menjamu tamunya di rumahnya cuma ngasih chicken nugget. Itu Budiana buktinya. Itu kalau di rumahku pakai itu makanan Padang yang benar-benar autentik ya. Pakai ditaruh ini, dihidangkan itu ya. Dan terus udah deket sama Mandul, dikasih hidangan chicken nugget, bawa wine pakai disambut kita dulu pakai disambut tari persembahan segala. Enggak sembarangan. Kamu orang disambut pakai nugget. Pak Kedubes ya, yang pernah datang ke rumah masyarakat baru ke rumah saya. Jadi itu suatu arti apa Mandul? What betaken that? Coba tanya di Amerika, pernah nggak dia berkunjung ke rumah orang? Di seluruh dunia lah tanyain. Apakah pernah Dubes itu berkunjung ke rumah masyarakat? Ya, nggak ada kan? Baru ke rumahku dia berkunjung. Kenapa? Karena dia mau bicara bisnis. Aku bilang kalau mau bisnis, ayo talk ke rumah aku. Terus abis itu kita diundang ke Wisma situ, tapi private. Nggak rame-rame. Kalau mereka perlu saya,
Mana ya filmnya? Tar ya guys. Aku kasih lihat nih ke si Mandul. Dia nggak percaya kan. Sebetulnya dia bisa lihat juga, Mpok. Nggak mungkin nggak bisa lihat karena itu umum dibikin suamiku. Waktu Pak Dubes ke rumahku dengan istrinya, dengan staff-staffnya, personelnya. Jadi apa yang dia bilang, oh si Omagoni lansia, aduh lansia mandul, lansia begini, mana nih? Ayo dong, mana? But anyway, kalian bisa lihat di Facebook suamiku ya, nggak ece-ecean. Duta besar datang ke rumahku berkunjung. Nah itu sudah menandakan apa coba? Karena saya bukan pegawai di KBRI. Nih, hampir. Kokalan nih. Ono tidur ya? Ono tidur? Randi? Kanur. Mungkin lagi Tidur. apa anaknya tuh? Aku mau kasih lihat yang Dubes ke rumahku ya. Sebentar. Oke. Itu Kanur, zoom Kanur. ya dia pipis kali. Oh sholat Isya kali juga. Sholat Isya ya Mpok? Bentar lagi luar. Zoom itu layar apa Om mau nih menunjukin. Ayo sini. Kanur. Ya. Zoom apa kamera Om mau nih? Zoom diperbesar kamera Om mau nih. Mau lihat itu. Ya. Itu berapa tuh mau nih? 5 miliar, 20 miliar. Mandul kejengkang. Kenapa? Apa? Berapa itu mau nih? Nih. Ini waktu kedutaan datang ke rumahku nih. Oh, keren sekali. Asyik, ya. Dipercepat aja ya. Video itu deh. Tuh lihat. Itu kedutaan. Gak main-main kita ya. Dul, jangan downgrade. Ya, yuk. Begitu menyambut orang mandul. Tuh Pak Duta Dubes. Oh, keren. Asyik, sini. Begitu mandul. Gak ece-ecean. Lihat tuh Pak Dubes ke rumahku. Beng. Mau susunya apa ya? Laktogen? Nah nih, laktogen apa Denko apa Vidoran? Apa SGM Family? Susunya habis, beli susu dulu. Plus 31.
Jadi ya itu ya, sementara Mandul kamu mundur, gak usah roasting-roasting orang. Sudahlah. Buat apa Udah nggak gitu? punya. Iya. Udah nggak kuat Mana ya. mau tuh porsi mundur. Aku Nah, menjadi tadi. orang yang masih percaya gitu loh, kok masih ada yang percaya dengan omongan Mandul. PSV 5 aja KW. Tas yang dibeli KW. Aduh. Dia mau diiniin gitu ya. Udahlah fokus dengan kehidupan lu yang morat marit itu. Sekarang dia sibuk itu akun bodong. Kenapa kamu sibuk akun bodong? Banyak orang yang bikin akun bodong, bukan 1-2 orang, semua orang bikin akun bodong. So what? Apa urusanmu? Dia sendiri bikin akun bodong. Tapi taunya cuman nuduh-nuduh orang akun bodong. Padahal dia sendiri yang nggak tahu siapa itu akun bodong. Logika ya, kenapa saya harus bikin akun bodong? Saya tuh bisa mengata-ngatain lu, Mandul. Kalau orang sudah melewati batas ya kita harus dilayani. Kamu jual, kita beli. Betul. Hajar. Iya. Terlalu banyak Pak. Sifat pengkhianatnya kuat banget. Banget. Gak jelas pengkhianat lah orang dia apa diusir sana sini. Udah berkhianat. Sana Dia sini. yang bilangin, lucunya ya, dia bilangin Reda, si Reda yang kloso ternyata dia kloso nomor 1-nya. Mari sana sini minta pembelaannya. Terus dia bilangin kamu, Fandi, hemong gitu, melambai. Ternyata lakinya yang melambai. Kamu kan cuma orang yang jelas-jelas tuh di Facebook itu laki yang megang kuas makeup apa itu namanya? Iya benar, itu ada anting lubang telinganya gede kelihatan. Anting di kanan lagi. Iya, itu foto Kalau ternyata itu kan laki-laki anting di kanan itu berarti ternyata G. Iya, fotonya dibuang sama dia nanti nggak ada lagi, takut. Iya, dihapus tagnya. Nggak ada, udah dibuang, tapi kita udah download kok. Oh, nice. Rambut dia panjang separuh diikat begitu ya, terus memangku anak kucing. Separuh. Lakinya yang melambai dibilangin Fandi. Kasihan gitu ya. Tapi ya. Asik. Ada. Asik. Masya Allah ini anak. Ini ngapain sih? Enggak, ini dia ngumpet dia. Dia lagi beli susu. Ini namanya enjoy life, Mandul. Mandul mah level nggak pernah enjoy. Kalau nggak closing orang apa sirupnya? Ngaku liburan pada terpuruk. Itu senjatanya sendiri yang ngomong kan Film yang dia kirim itu, film yang dia kirim itu kan di rooftop Selavi itu, bukan di Hong Kong. Aku kan ke situ juga Februari kemarin. Iya, di kolam renang itu ya? Iya, kolam renang itu di rooftop Selavi itu. Kolam renang Marina Basin punya itu. Iya. Di atas. Di Hong Kong. Aduh, bohong. Asik. Adek. Dengan kan Hongkong. Sewa rusunnya terbayar. Sebelahnya diskotik Mandi. Iya. Musik gitu ya. Nah sebelah ini diskotik Selavi ya. Iya. Ada kolam renang. Jadi kelihatan tuh ke Singapura, Orchard and Marina Bay semua di situ.
Apa benar dia kerja di Ya situ? bayar yuk. Dia di Marna Besen itu apa? Cuma jadi luntinya itu. Iya Mami kali Nora, ya. Mami Nora tuh germoknya dia luntir itu. Nggak mungkin, karena aku lihat personelnya keren-keren semua loh. Nggak kayak dia cuma taunya pakai daster. Daster. Benar. Mana ada Marna Besen orang kayak gitu? Dia apa? Dia ini Simandul. ke sekolah. Dia bukan warga Singapura asli. Gimana Simandul. dia kerja di Marna Besen? Jadi lunte dia di sana. Lunte apa? Lunte Mami Nora. Si Mandul itu guys, gembel kere. Udah Benar. jelas-jelas apa kok banyak buktinya kok apa sih Mandul tuh jadi luntinya Mami Nora ya kan? Iya, Mami betul. Nora tuh germoknya Mami Nora yang jualin dia ke tempat orang-orang pengunjung Marna Besen. Lagian Uni. yang Uni kan ya, emaknya kan udah tuir kan, jadi kayaknya si Mandul ini udah bisa ini jadiin pembantu lagi Uni. Ini belum. ya kali ya. Kali emaknya Iya. dulu pembantu gue ya di Singapura. Ngikutin ya. Udah, Kak. Udah. Betul Emang terus Uni. dia ngomong itu ya, Mandul ini ngomong membangga-banggakan Singapura, katanya Singapura itu the most expensive life in the world. Allah, Lihat tuh lansia, lu bisa bahasa Inggris nggak katanya ya. Padahal yang dia lihat itu the most expensive luxury life in the world, Iya. maybe not the life yang dia punya gitu loh maksudku. Nggak kehidupan Iya, yang betul. dia itu. Udah ini udah bayar. Ini udah bayar. Yang luxury, benar di situ memang mahal karena barang dari Eropa semua, barang Eropa kan mahal-mahal. Betul. Iya. Barang-barang Ini Mandul jurong. beli apa dia. Kalau cuma kehidupan di situ nggak mahal, kamu pergi aja lah ke situ, kemana namanya, ke food court, beli murah meriah semua, kebayar itu lebih murah ada di mana ya, di Belanda, nggak ada bandingannya gitu. Food court itu enak-enak, namanya murah meriah. Terus kalau ke restoran juga nggak mahal-mahal, yang mahal itu memang alkohol. Kalau alkohol kan memang dari luar, karena kalau barang-barang itu dari luar. Nah si Mandul ini kan Betul. minum alkohol dia tiap sebentar, paling itu alkohol dimaling dari restoran suaminya, dia beli sendiri. Betul. Mana sanggup. Suaminya maling Mana kali di restoran sanggup. itu. Iya. Si Ya, Mandul dibawa. itu, Oma, Dia si bawa Mandul tuh itu, satu botol dari restoran itu, kan nggak tahu tuh orang. iya, Kan punya siang Iya. malam tuh kerja di situ. Nah dia curi satu Iya. kan, dicuri sama dia. Kalau nggak beli di mana, nggak ada duit kan. Dicuri satu Atau sama iya, gelas ya katanya ya. Aduh kasihan banget hidup lu Mandul. Nyuri wine di restoran itu. Oh nyuri champagne. Terus bawa pura-puranya pacaran gitu. Kasihan deh lu ya. Pacaran atau kok kayak jangan-jangan gitu. botol kosongnya dibawa sama si tukang tato yang penisnya itu udah lumpuh, Oma, ke rumah. Jadi Iya. diisiin air kan, air sirup gitu kan. Namanya juga si Mandul kan. Ya, Gimana kayak caranya? kayak aku ini kan, jadi kayak udah ini, terus dikasih Sirup marjan, brush sirup yang marjan. yang ada gasnya itu ya. And terus dia pikir itu udah champagne gitu, mungkin aja botol kosong, tapi enggak deh, Iya, dia buka Kan- kok sendiri. kan namanya juga si Mandul. Kita kan mana bisa dipercaya si Mandul ini. Kan otaknya busuk, otaknya tolol dan goblok, lonte Mandul. Semakin dia pamerin, semakin terpuruk lah. Jadi aku mengartikan pameran dia tuh semakin memamerkan dia tuh bodoh. Iya, Masa bawa memperlihatkan ketololannya. Betul. Masa bawa sampahnya di tepi pantai Dibuka yang sendiri ya. gak ada apa-apanya gitu ya. Terus bawa gelas 2 sendiri gitu. Terus pamerin ke kita. Aduh mendingan minum di rumah lu lah.
Biar bisa Iya. kalian minum sampai mabuk, habis itu ewang-ewangan. Susah, Oma. Susah, Oma, karena kan penisnya si tukang tato itu kan udah lumpuh, jadi nggak akan bisa ewong-ewong, Oma. Nggak bisa, nggak Iya ya. bisa. Orang, iya. Makanya kalau bisa tuh kan anjing Oma tuh kan lagi mau disteril. Kalau menurut gua tuh, Udah Oma, selesai kita bikin. steril. Aduh, Udah sayang selesai. banget. Ya, Kalau jangan bisa ngomong tadinya gitu. kita Reda, aku try, nggak Oma. saya dengan Biar anjing bener aja. Biarin dia yang iya. membandingkan anak dengan binatang, aku nggak mau ngomong gitu. Rendah banget. Berarti kita sama rendahnya dengan dia, aku nggak mau. Emang gue tuh kalau mulut gue tuh gatal banget loh, Umi. Semua kayaknya kata-kata binatang, kata-kata apa tuh halal buat si Lunte Mandul. Tapi bener ya, dia tuh bikin fitnah tuh udah over the age. Oh iya, dia Kayaknya tuh dia, kayaknya dia tuh paling udah. Aku tahu kamu Rizna, kamu tahu aku, cuman aku belum mau aja. Hidupnya udah kena azab katanya gitu ya. Suaminya udah sakit di kursi roda, stroke, bansos, dia dapat duit dari bansos, itu tahu dari mana gitu loh. Kan orang sakit jiwa. nggak ada Sekarang bansos di Belanda, Mandul, nggak ada bansos di dia Belanda. bilang apa ya? Sekarang dia bilang, aku nggak interesan sama suami lu. Dia lihat itu ya, live suami saya yang real itu sampai 1.200 ya. Itu anggota-anggota Mandul itu berkali-kali ngelihat itu di Facebook suamiku ya. Dia acak-acak. Dia kira aku takut ya. Kenapa nggak dilihat semuanya? Semakin gila kalian. Lihat aja. Iya. Itu kan untuk umum. Kali Ngapain jatuh cinta ke suami Tapi kan itu juga Risma Facebooknya tuh. dia, suaminya sekarang udah nggak pernah dipajangin lagi. Kemarin kan suaminya dipajangin mulu itu Facebooknya dia tuh yang itu tipe typical orang loser ya, Mpok ya. Dia beraninya kasih lihat tangan dia yang gendut-gendut itu, sementara kita ngasih lihat semuanya. So what? I have nothing to hide. Maksudnya kita nggak ada yang perlu kita sembunyikan. Itulah kehidupan kita. Betul. Mau apa kamu? Mau apa? Mau duit? Ini buat tempeleng sama Ero. Mau berapa? Ero. Tanya tuh emang Eronya ditempeleng mau dong, Mama. Tempeleng pakai Ero. Iya. Si Mandul. Saya tuh jadi ikut norak ya gara-gara si Mandul. Si Mandul emang. Gak apa-apa kali-kali, Oma. Kan kita makan. Tapi sumpah guys ya, aku tuh sebetulnya bukan niat mau pamer gitu ya. Cuman mau membantah kebohongan Mandul. Mandul tentang saya. Tentang saya jelek, body shaming. Coba kamu seusia saya deh Mandul. Saya tuh punya anak 2 ya. Mengeluarkan melahirkan manusia ya, melahirkan generasi bangsa. Kamu apa? Badanmu udah kayak gitu. Tapi taunya cuma ngerosting orang, tapi ngumpet. Sama semua. Siapa Emma Pau tuh juga gitu, nggak berani nunjukin wajah, tapi nunjukin ngerosting wajah orang. Kan setan mah gitu, Oma. Setan gitu. Pengecut. Loser. Iya. Oma, gampang, Man. Kasih 1.000 euro yuk, ada ntar lagi tuh. Alamatnya si Emang aku dapet. Nah, bilang aja, loser. Kasih lihat dong wajahmu yang berani merosting aku. Kayak apa? Beraninya, jangan cuma jari-jari lu aja. Jari-jari lu juga jorok, nggak kayak jari aku. Ngetik-ngetik juga jari dia gendut-gendut. Kayak jari oma-oma ya.
Oma-oma Belanda ya begitu jarinya gendut-gendut. Nenek-nenek lansia di sini jarinya emang gendut-gendut karena apa namanya? Fok. Kalau kita bilang fok ya. Kalau teman-teman jongos-jongosnya si Manduli itu Uni semua itu pada pakai akun palsu karena kan setan Iya. gitu. Kita nggak pernah persoalkan tuh dia punya akun palsu Iya. kayak enggak kayak bu ya. Emang gue pikirin EGPA, emang gue pikirin anjing. Betul. Iya. Lu mau roasting aku pakai akun siapa kek, akun ini kek, roasting aja, nggak ngaruh, nggak ngefek. Iya. Yang ada lu Semua malu itu bisa bikin fitnah itu gampang banget Uni. Bilang putriku aja itu kapan tuh putrinya jangan kumpul kebo terus. Aduh, itu kepala si Lonte itu tuh, si Lonte Mandul yang kumpul kebo. Amit-amit, tahu apa dia anak gue itu jauh nggak tahu di mana kok kumpul kebo. Amit-amit. dia cuman lempar batu sembunyi tangan. Sembunyi tangan. Dia yang teriak. Orang yang dia pikir kita kesakitan, kita malah ketawa lihat kalian. Betul. Iya. Hero yang Iya. begitu. Yang dibahas duit 100 euro saya. Iya. Namanya juga si Mandul, si otak sedeng, otak nggak waras. Makanya kan tidak aku bilang kalian bakalan malu. Ngapain ngerosting Iya. orang? Apa urusan lu? Kalau emang lu nggak mau terima mandul, dibilangin mandul, Cepat punya bunting. Cepat bunting ya. Tapi gak kan bisa bunting karena suaminya si tukang tato itu penisnya itu lumpuh gitu. Apa biji pelera gede sebelah. Lupa ya Bu Reda ya? Iya. Iya, gara-gara penisnya itu lumpuh makanya gara-gara biji pelernya itu gede sebelah kan akhirnya si pisangnya itu lumpuh. Baru tahu gue dari si Oma Risna itu apa ada penis yang lumpuh. Dia ngebilangin suamiku lumpuh di kursi roda. Ya Taunya penis suaminya yang lumpuh. Bilang si Mandi. Seluruh Belanda nggak tahu tuh. Aku semua teman aku bilangin ada orang ini namanya si Aida bilangin suami aku stroke di kursi roda. Saya sudah cari-cari tuh, kenal nggak kalian ini gitu ya. Waduh, kalau aku dengar informasinya Allahualam, tapi nggak usah lah. Aku nggak mau ngebongkar-bongkar aib orang karena dia nggak juga nyinggung aku ya, jadi nggak usah lah. Mendingan kalau aku bilang sih mendingan si JST ngerosting, dia memang ada ya kalau aku lihat. Dia juga apa namanya nggak kayak Jasmine gitu, beda siang malam Bo. Kalau dia roasting lihat tuh kukunya juga terawat, Jasmine mandul, kuku si JST terawat bagus. Terus dia kalau terbang itu pakai business class. Lagian ya kalau aku pikir memang JST itu merosting umat Islam dulunya ya. Bisa aja waktu itu dia disuruh sama jongos-jongosnya ini gitu lah ya. Begini. Tapi selama makin hari semakin sadar nggak mau lagi dia. Malah kemarin tuh berkorban. Korban apa itu? Itu gila juga ya. Seorang Islam berkorban. Ambil muka lah supaya dia nggak dilaporin kali ya. Iya betul. Aku tuh nggak pernah. Tapi kadang itu buat mamer ke si Oji Oma, si
Iya, Ya, saya. banget. Karena kan tahun kemarin kan Oji yang apa namanya, Bang. yang korban. Nah, dia mau kasih lihat orang juga selain sekalian menutupin kesalahan dia yang bertahun-tahun menggunakan agama Islam. Tuh. Tapi kita udah nggak fokus ke situ ya, Mpok ya. Soalnya udah ada yang ngurus. Ya. Betul. Fokus si Udah ada Mandul yang Lonte. Fokus. Si Mandul Lonte. Kelak banget tuh di Mas Siregar. Nah, kita fokus ke si Mandul Kismin. Kismin ya. Miskin harta, miskin apa namanya? Hati, miskin jiwa. Ahli Miskin waris. Miskin Iya. segala-galanya. Iya. Loser namanya itu. Loser. Makin hari apa Masa- Om? Nih, makin hari apa mau nih? Makin naik daun. Iya. Sementara yang di roasting makin hari makin naik daun. Karena punya Iya, network betul. yang oke. Iya, kalau hidup kita kan Network. nyata, Uni. Karena Hidup kita networknya tuh semakin nyata. oke. Aku Iya, akan betul. selalu support kamu, Mpok. Asal jangan keras kepala dan egois. Apa yang aku bilang, just follow me. Iya. Tunggu tanggal mainnya. Yes. Ya nggak? Ya. Aku nggak Nanti- egois gitu ya. Aku kan nggak egois ya. Enggak. Tapi harus dibilangin. Kalau nggak dibilangin, Pok, terus saja. Jadi, Pok, itu perlu andah juga dari saya. Nah, sekarang dapat andah kan? Dan karena waktu saya juga banyak sekarang ini. Memang orang sih udah mulai kembali pulang dari vakansi, tapi kerjaan Iya. belum 100%. Jadi masih nunggu gitu ya. Ntar kalau bulan September kembali lagi hard work. Yes. And then habis itu Tikus-tikus berani live di YouTube. Tikus-tikus berani live di YouTube. kita ketemuan dulu apa aku yang ke Indonesia dulu? Kamu kapan nih ke Eropa? Aku tanggal- dulu. tanggal 4 udah nyampe di Frankfurt, Uni. 4 apa? September. Oh, cepat. Around- Berarti 2 minggu Iya. lagi dong. Iya, around 2 minggu lagi. Iya, betul. Oh. Iya. Mudah-mudahan masih cuacanya bagus. Mm-mm. Ayo mampir ya. Suamiku kan ulang tahun bulan September ya. Nginep di rumahku aja. Aduh, nanti si Mandul bisa setruk. Gak apa-apa lah, ntar kita ke Amsterdam. Kita besukin Nona. Oh, itu. Aduh, Mandul makin seteruk deh si Mandul. Apalagi kalau tahu si Mpok Nur ke Belanda. Sabar ya. Ke Belanda juga ya. Ntar di roasting Iya, lagi. pokoknya aku nunggu pasporku jadi ya, Oma. Asik. Ntar di roasting Aduh. lagi. Nah, Ntar ada kalau udah baru. izin aku cus keluar. Ada bahan roasting. Bisa. Dia kalau ntar aku ke Belanda dia stroke banget udah ntar. Oma Bisa itu masuk ngurus, rumah sakit Oma itu. itu ngurus visanya berapa Oma totalnya? Apanya? Enggak, sedikit ah. Apa? Nggak mahal-mahal. Berapa? Ngurus visa sih itu biayanya sih nggak seberapa, tapi kadang lolos, kadang ditolak gitu loh. Gak ada yang ditolak. Habis. Gak ada yang ditolak. Kalau aku yang nelpon ke Jakarta nggak ada yang ditolak. Oh, Kan ada sponsor. Bukan, karena kalau visanya ke sini itu yang tepat gitu, nggak ada yang ditolak. Karena apa alasannya untuk menolak? Iya. Kalau dia minta rekening koran, nih rekening koran saya ke dia.
Ini Untuk orang itu ini air. maksudnya rekening yang menjamin selama di Eropa gitu. Ya Di udah rekening. Eropa, iya. Bisa langsung masuk rumah sakit si Mandul, habis itu dibikin di story lagi vacation. Gila lu, beredar, disender terus. Aduh. Kalau story gua mah ya Mandul gak Tapi akan bikin itu- story tentang hidup si Mandul lonte. No Itu way. memang beda, itu memang bener ya, waktu dia sakit itu ya, bener-bener dirawat ya dia. Iya, ini juga kemarin itu kan dibilang sama jongosnya itu kan lagi lagi liburan, nggak betul itu. Itu pasti di rumah sakit, Po. Karena kan di roasting si Dimas. Nah, Nggak kuat mentalnya. Dia kan nggak mental. kuat. Lu mau numbangin gue berkali-kali kagak jatuh-jatuh gue Dul. Gimana itu Mandul? Dia itu kan rapuh dia itu, rapuh. Tolong dong tanyain ke itu apa namanya? Ke Wajah emaknya. Iya. Wajah tapi emaknya itu. bukan wajahnya. Siapa Iya. tahu dulu yang itu babunya Uni waktu dulu. Iya. Mungkin aja. Tahun 1916 sama 16-17 dia ngebabu di mana gitu loh. Mana tahu mereka di Lexington Hill itu. Aku yakin dah. Kayaknya itu pernah itu emaknya si Mandul itu jadi pembantunya Oma di Singapura. Mandul, itu amat Yandul. Aduh, Gak ampun, apa-apa sih kasihan. jadi pembantu, yang penting kan Iya. halal. Iya betul, daripada jual meki, habis jual meki, perut bunting, habis itu aborsi, nggak bagus itu. Kalau ngebabu itu nggak apa-apa, Uni. Sah-sah aja. Iyalah, lebih baik ngebabu daripada ngemis kan, daripada maling kayak maling. Iya, daripada ngejual dubur kan, ngelonte pakai dubur. Nah, yang lucunya salah ya, yang lucunya sekali lagi ya saya mau bilang ini. Apa namanya, Oma apa namanya, lansia. Lu tahu nggak bahasa Inggris katanya ya? Lu belum ada juga di Singapura, gua tuh udah bahasa Inggrisnya kayak air, tolol. Masa dia bilang hidup di Singapura itu hidup paling termahal di dunia setelah New York gitu ya. Tapi dia lupa hidup yang kayak apa. Kalau luxury life, lux life, kehidupan emang di situ termahal. Tapi kalau cuma standar living kayak kamu itu Mando, tidak mahal di situ. Pikir depan Mandul jurong. Oma, tapi kan itu kebanyakan uangnya orang Indonesia Oma yang di situ. Nah, MRT itu nggak banyak duit, Po. Cuman berapa dolar kamu udah dari ujung Singapura ke ujung Singapura gitu. Ya maksudnya pengusaha Indonesia, pejabat-pejabatnya banyak yang di sana gitu. Ya banyak, tapi nggak di rusun itu tinggalnya, di daerah yang saya bilang itu, Po. Di daerah Orchard. Kalau seandainya hanya kehidupan kayak Mandul itu ya bukan termahal di situ, biasalah. Secara logika aja ya kamu mikir gitu ya. Kalau memang Singapura itu kehidupan termahal tanpa pengecuali, kenapa sih cumi maling bisa bolak-balik ke situ? Berarti kan murah, cumi maling aja bisa bolak-balik. Harga tiket ke Singapura aja cuma 300.000 bolak-balik ya. Terus habis itu dia ngelontong di Singapura gitu ya. Orang-orang miskin yang ada istri di Singapura ya dia ngembat duburnya si bencong. Nah, dia bawa duit Singapura dolar ke Batam gitu ya. Nah, itu yang dia kerjakan tuh. Si Germonya Jasmine. Iya.
si Mandul. Tapi apapun itu, Oma, yang jelaskan maknya si Mandul itu udah pernah jadi pembantunya Uni. Itu sih Iya. yang Aku jadi rasa ya, karena dulu kan nggak banyak orang jadi pembantu yang ke Singapura ya, pasti emaknya itu Iya. kali. Makanya dia bilang Iya. dia tinggal asal dari Tangerang. Makanya kalau bukan emak lu, tolong klarifikasi ya Mandul. Tolong ditanyain, maksudnya Mak tahun 16-17 Mak kerjanya di Iya. mana, dikerjakannya siapa, Ngebabunya di mana gitu. majikan saya Debir namanya gitu ya, Menir Debir sama Risna gitu ya. Iya. Mampus, ya malu tuh. Kan malu jadinya kan. Nah, Malu babu gue. iya Bilangin tuh. jadi babu. Jadi mau sok-sok high class seperti apa lagi nih si Lonte Mandul ini? Rasain lu Mandul. Dari mana-mana kan orang ngerosting lu Mandul. Nah, dari situ PS5. ketahuan. PS5 yang dia beli juga KW. Aduh, kasihan. Iya. Buat apa dipromosi gitu ya? Iya. Hanya Leonie Hill Tower, Singapura 238227. Itu tempat tinggal saya dulu 2016 sampai 2017 Mandul. Tanya mama lu, apa dia jadi pembantu gue dulu? Nah, betul. Tolong klarifikasi ya Mandul. 28 Leonie Hill Tower, Singapura. Bakalan kelojotan tuh si Mandul. 23927. Coba dicek. Emak lu pembantu punya gue dulu. Iya, tuh. Jawab ya, Ndul. Jawab. Emaknya itu emaknya emang bekas film pelayan seksi juga kali. Bukan, babu di rumah-rumah. Mbaknya kalau itu emaknya nggak seksi. Ya pembantu yang dari sana lah, dari daerah dia ya kayak gitu, rambutnya selalu dicucir gitu. Tuh, ditunggu. Tapi, betul. Tanyain dong Mandul, Mak dulu 2016 sama 17 Mak ngebabu di mana? Iya, betul. Tanyain. Berarti memang di saya, di kami. Mampus lu kelojotan si Mandul. Lagi dia itu ya, masa dia curhat banget sama si Cumi Maling kalau emaknya pembantu gitu ya. Cerita-ceritain ya. Oh itu juga dari Cumi Maling? Iya, Cumi Maling. Iya. Semua dari Cumi Maling semua. Jadi waktu itu si Cumi Maling butuh si Cumi Maling butuh uang. Nih, tapi aku belum tahu persis apa yang ngasih alamat si Mandul ini Cumi Maling atau enggak gitu loh. Karena dia pakai perantara kayaknya Po. Jadi mungkin itu dari Cumi Maling, cuman dia takut ketahuan sama induk Mandul. Ya, induk kucing ya. Kita juga kan. Sama emaknya. Itu karena aku ingat kejadian itu anaknya yang paling gede si Cumi Bencong, terus yang kedua, ketiga, keempat, kelima kucing. Ya. Jadi saya nggak bisa nuduh gitu ya, nanti jadinya fitnah lagi gitu ya. Mungkin itu memang siapa yang pernah ke situ kan Cumi Maling, itu kan rumah barunya. Iya. Dia tahu lantai 4. Nomor telepon si Jasmi juga dikasih. Ya, Cumi Maling. Ya ampun. Kenapa begitu ya? Atau demi uang. No. Jasmi sendiri karena dia duit kan. Jadi kan lumayan bagi 2 sama Ayu. Oh, buat beli PS lagi, Oma. Beli 4 buat
buat bayar rumah, sewa rumah. Nah, Sewa sewa rumah rumahnya berapa? Itu berapa Oma? Yang satu bedroom itu? $800 itu ya kira-kira 500 euro lah. Rupiahnya? Rupiahnya 8 juta. Lah. Aduh, malu. Itu udah gue bilang dulu menengah ke bawah, 8 juta tuh menengah ke bawah dulu. Makanya semakin berkoar-koar si Mandul, semakin menampakkan kebusukan ketololannya si Lonte Mandul. Ya akhirnya kan tahu kan si Cumi Maling itu pengkhianat, ditusuk dia dari belakang. Tapi kan itu kan anaknya, Pok Nur. Secara logika ya, Pok, siapa sih yang tahu alamat dia kan Cumi Maling yang ke Betul. situ. Iya, Cumi Hanya Maling si doang. Bencong. Iya. Sampai dia tahu ke kiri atau ke kanan beloknya gitu ya, dari lift tuh langsung ke kiri atau ke kanan gitu ya, lantai 4 gitu ya. Pura-pura nggak tahu lagi. Dia bilang, si Mandul bilang salah. Orang yang ngasih info itu benar-benar sumber. Kita bisa lihat dari gambarnya ya, nomornya juga. Astaga, terus dia ngelak ya, Omoni, terus dia ngelak ya. Nih, si Mandul kan bilang, lu salah, Nur, itu bukan, gua bukan di lantai 4, padahal memang di lantai 4. Itu bodoh kan. Itu yang motoin siapa Omoni? Si Cumi Maling ya? Si Cumi lah, si Cumi asing. Sama nomor rumahnya juga kelihatan, difotoin. Oh, nomor rumahnya kelihatan. Malu banget tuh di tempat rusunawa gitu. Pantas dia nggak berani tunjukin tempat tinggal dia, nomornya, apartemen dia, rusunawa dia. Ya, beresiko kok kalau dikasih ntar terjadi apa-apa, gue lagi yang disalahin. Nomor telepon mah dari dulu mah aku punya 2 nomor dia, semua udah pada punya di grup. Nomor telepon udah punya, nomor HP-nya dia, Bu. Udah pada punya, sampai Bu Reda juga punya semuanya. Oh iya, udah punya ya Bu Reda. Yang di grup udah punya. Ada. Yang semua di grup udah pada punya semua nomor si Mandul. Gua kan udah blok itu si Lonte itu, Oma, tapi dia nggak ngeblok aku loh, Oma. Ya mungkin masih ngarep kali berteman sama Reda. Kamu mau balikan sama Reda? Sana balik pulang. Daripada berteman, jangankan berteman, kenal aja sama si Mandul lebih baik dunia kiamat. Nah. Tapi ada ya Oma Uni ya, ada orang kayak begitu ya. Jahatnya minta ampun ya. Tapi bener Reda, apa yang kamu bilang ya tentang politik mereka itu untuk meng-roasting sebetulnya Bella, terus kamu ditarik ke si Ibu Rindu gitu ya. Nah, membantuin orang ini buat membantai Simpok Nur gitu ya. Tertulis semua, jelas itu semua di channel Allahu Akbar. Seperti Jasmi tuliskan, benar-benar seperti yang cerita kamu gitu loh. Klop alamal. Persis. Aku dalam hati, gila ya. Orang ini kayaknya nggak punya kehidupan. Ya karena mau merosting kok gitu ya sampai siang malam, sampai melakukan segala cara, tai pun dijilat sama si Jasmi. Benar. Apapun dia akan lakukan gitu ya. Iya. Nah, itulah itu. Masuk ke Ayu, nanti masuk ke Jason itu. Masuk ke ngerosting lewat JC lagi. Terakhir. Habis itu bunuh diri sendiri dia. Gantung diri. Udahlah, dunia ini kejam. Aku gak sanggup lagi hidup. Lagian ngapain hidup juga, gak ada anak. Yang ada cuma kucing. Kucing gak bakalan nangis ditinggalin. Iya. Kucing orang apa? Kucing gak bisa ngerosting orang. Anak aku bisa ngerosting dia. Bukan roasting, maksudku meninggal pun si Jasmine nggak ada yang nangisin. Kalau kita kan anak-anak kita yang nangisin, ya mungkin nanti anak cucu kita. Kalau dia siapa dong? Ada. Iya. Ada kuntilanaknya Oma, kodamnya. Tapi itu mah udah nggak ada pasukan, itu pasukan lu habis. Nggak akan diterima itu.
Oma sama si Bencong Mamat nggak akan diterima itu. Masa sih kan dia nggak pernah ada masalah dengan bencong mama. Kan enggak. Dulu kan dia kan waktu dulu kan dia yang berteman sama Mpok Iya, ngerosting ngerosting si Mamat. Iya. Berkhianat si gak? Mamat. Berkhianat gara-gara si Ah, Bego, Oh iya, gara-gara uang. kata Wulan juga Gara-gara gitu. uang. Dia yang bantuin Mpok untuk ngerosting Ah. itu. Dia Terus kan dia yang malah nyerang-nyerang, dia malah nyerang-nyerang penyerangnya Mamat. Aku nggak suka. Dia cuma Iya. jadi dia kayak gini loh, gara-gara ngebela si Mario waktu itu. Cuma udah berjanji akan berteman tidak akan dipisahkan. Ternyata dikhianatin pula sama Mario. Ternyata Marionya juga salah, yang diikutin salah semua. Tapi yang aku nggak habis ngerti ya, apa sih enaknya dia itu ya ngerosting orang, apa untungnya gitu loh. Kirain tuh The Truth Kentut itu udah bubar, seharusnya dia juga udah diem gitu loh, ngapain Iya, betul. Semakin Malah makin ketahuan dia tempat tinggalnya. Semakin menjadi gitu loh. Ya, nggak kasihan sama diri. Aku aja sampai kasihan ya, mau diapain ini? Mau diapain ini orang gitu. Pasti nih malam-malam nggak bisa tidur itu. Bisa tidur dia, alamatnya kan ditungguin orang-orang. Orang pada ke alamatnya dia semuanya. Ya. Gua pamerin tempat gua. Katanya mau datengin gua, datengin. Ditungguin kok. Nggak dateng gimana sih? Disebar sama anak sulungnya ya, si Bencong Lonte itu penjual dibongkar bubur. Alamatnya dia cuma gara-gara 1.000 euro. Gila ya. Itu pasti pada ribut. Rekaman dia tentang suamiku stroke, mulutnya udah menyong gitu ya. Itu aku sebarkan juga semua di sini. Temannya Aida itu, temannya yang di Singapura. Info itu mungkin juga dari Aida dia dapat kali ya. Padahal aku nggak kenal dia loh, Bu Reda. Aku nggak kenal dia. Mungkin dia kenal aku. Itu juga sok urusin orang yang nggak ada hubungannya sama dia. Gila ya. Emang itu orang juga. Tapi emang kali-kali Oma samperin itu ke tempat lakinya kerja itu. Bini itu udah dari Emang gila. Dia punya laki? Emang dia punya laki? Enggak punya. Ada cowok di situ tapi enggak nikah. Oh, kumpul kebo. Beda agama sama kumpul kebo. Iya. Aku nggak tahu ya. Aku mau malah nanya-nanya. Kalian kenal ini, kalian kenal ini. Jadi simpang siur. Oh itu ini ya. Ngapain gitu ya? Nyari tahu. Enggak di verlah ya univoted hun juga gitu loh. Males. Iya. Males. Tapi akhirnya dia pasti ngumpet itu, bakal nggak keluar itu, takut itu dia. Nih, tapi kadang-kadang aku lihat dia ya waktu si JC live itu, aku nggak nyangka gitu loh kalau namanya Asghaf. Itu kan nama keturunan Nabi. Iya, maksudnya malu-maluin kok ngebelain, kok berdekatan sama. Tapi mungkin bisa jadi untuk nasihatin si penista agama itu juga bisa jadi. Lu jangan gitu, lu jangan gitu. Pemilihnya juga aku lihat orang-orang yang kuat agamanya empok. Iya, gitu ya. Enggak, aku kaget loh di Asghaf. Asghaf itu masih ada keturunan Nabi loh. Masa keturunan Nabi lu dekat sama penista agama yang dimana nabinya itu kakek cucu buyut lah, ibarat kata. Jelas aja. Heran apa kan itu? Kok jelas-jelas dia si Juli ini mengejek-ejek Rasulullah SAW ya. Yang junjungan kita seharusnya tidak boleh diketa-ketain gitu. Anak kecil dicetak dari belakang, gitu ya. Dari belakang yang mau aja lah. Itu kan sudah pembicaraan yang aneh gitu loh. Kalau kamu sebagai umat Islam, kamu nggak bisa terima loh itu. Jangankan kamu ya. Di Paris aja tuh, aduh, kadang-kadang kita nggak salah juga ya menyalahkan orang ngebom tempat itu karena mereka nggak ada respect sama sekali terhadap agama orang yang dianut. Ya, jadi ya korban di mana-mana.
Apalagi nih yang beragama Islam sendiri yang menyokong gitu, yang mendukung si Aida ini. Lucu gitu ya. Aneh banget. agamanya kurang kali, bisa jadi kurangnya ilmu agama begitu, Oma. Itu kan Ya, seharusnya dia harusnya kan dia ngebela Rasulullah harusnya kan. Aku kaget namanya Aseg tuh. Namanya kok Asegaf lu. Aku familinya tahu dia tuh membela orang penista agama. Mungkin nggak tahu kali. Cuma ya gitu ya. Aneh aja kalau menurut aku. Malu-maluin aja kalau dia misalkan bener keturunan Nabi gitu kan. Masa dia berdampingan sama yang menghina Nabi gitu loh. Apalah arti sebuah nama, dia cabut aja nama orang, bisa juga ya Mpok ya. Tapi kalau saya lihat dari wajahnya ini nggak mungkin lah. Kalau dia bener Asegaf ya maksudnya. Masa seorang Asegaf di depan matanya dia berteman sama si penista agama, lu Buktinya adiknya nggak ada Asegaf. Itu dari mana itu nama itu diambil? Adiknya enggak. Harusnya kalau Asegaf harusnya sama semua, Oma. Dia dapat Asegaf semua kalau dari dia suaminya. Dapat orang Arab kali waktu masih di Indonesia, kawin kontrak dulu masih di Indonesia kali, kita Omi. Mungkin ya, saya nggak nuduh, barangkali. Enggak, maksudnya aku kan juga ada ya di Tower 1 itu ada Asegaf juga sih ya. Dan dia gelarnya itu kan Aida. Saripah. Itu memang keturunan Nabi itu. Jadi memang dia gelarnya Saripah. Kalau yang cowoknya Habib. Tapi dia Asegaf, tapi semuanya Asegaf, Ali Asegaf, Aida Asegaf, Aisyah Asegaf gitu. Tapi aku heran, ini kok ya mungkin karena kurangnya ilmu agama itu juga bisa, Oma, kadang terlalu kebanyakan ke dunia baratan lupa dia akan agamanya dia sendiri. Kebanyakan begitu mereka. Atau nggak apa-apa toleransi terhadap agama lain, nggak apa-apa. Tapi jangan mengolok-olokkan agama orang terus lu dukung gitu loh. Agama lu sendiri yang bener, jangan didukung bener. Agar ada PA juga tuh ngedukung. Iya, kalau toleransi dengan agama lain itu wajib karena kita memang negara Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita harus respect dengan kepercayaan orang lain yang dianut. Jangan meremehkan gitu. Nah ini udah meremehkan sama sekali, membuli. Bukan hanya agama yang dibully, juga suku gitu ya. Juga anak-anak orang Indonesia dia bilangin semuanya kismin lah, inilah itulah. Aduh, kalau didengerin YouTube yang lama-lama gitu ya, emosi juga dengerinnya. Tapi ya udah, semoga sadar lagi. Semoga sadar. Saya pun juga kaget nih. Asegaf begitu kelakuannya. Dia tuh ngumpetin juga tuh info tentang kapan Juli balik sama si Monica apa tuh? Gisel. Siapa? Monica itu yang di penjara itu, yang pernah di penjara. Bilang ya di live katanya. Gak usah dibilang Kak katanya. Ketakutan junjungannya ketangkap atau dideportasi. Nah itu yang merangkul mandul sekarang tuh semuanya. Dirangkul mandulnya sama Aida, sama si Monica, sama Joni, sama Robert. Tapi di belakang dia olok-olokin gitu. Ketawain. Jadi apa nih yang bisa kita petik? Emang metik apa? Metik uji coba spermanya mandul biar hidup, gimana caranya, Oma? Jadi apa nih yang bisa kita petik dalam live kita ini, Po? Kita harus membuat herbal yang dimana bisa menciptakan obat menghilangkan kemandulan dan itu bisa laku dijual pasaran. Dan gambarnya gambar si mandul. Ya. Ikut ide. Maksudnya brilliant ide. Coba kita bilangin anti mandul gitu ya. Kita akan bikin ke pabriknya terus dengan komposisi dan ada rumus-rumusnya. Nggak bakalan laku kecuali si mandul
hamil. Nah, baru orang bisa percaya. Orang dia masih mandul. Gak bakalan laku kalau gambar Iya, dia jadi yang gambarnya gambar mandul obatnya itu. Jadi ini adalah obat untuk menghilangkan kemandulan. 1, jangan mabok. 2, jangan cari laki ngelambai. 3, itu obat termasuk obatnya juga itu. makan dan minum yang halal gitu, yang Iya, benar-benar halal. hasil keringat lu sendiri, bukan hasil nyuri. Champagne di restoran Fat Prince. Parah banget, Elizang. Kau tahu Singapura Hong Kong itu cuman 84 euro ya beli tiket. Tapi kok itu aja dibohong-bohongin, hoax. Dia nggak ke Hong Kong, dia bilang ke Hong Kong. Kan kasihan banget hidupnya gitu. Dia ngasih lihat foto film yang di Rotov Bar Shelavi itu. Kasihan ya. Tapi kan banyak sponsor tuh sekarang. Ada Johnny, ada Robert. Ya wes Pak, aku mau masak. Udah jam berapa ini? Kayaknya Dadah, nggak Oma. masak. Selamat bobo ya. Dadah. Selamat lecture. Sampai